Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang dimiliki Aruba Wireless Controller seri 7210 yang digunakan Universitas Lampung. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Oktanabella, NPM 18150610004 dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Aruba ini akan membantu untuk pengelolaan jaringan dalam memanage, memonitoring, dan mengevaluasi serta melihat kinerja dari perangkat wireless. Pada proses pemantauan user akan dilakukan secara real-time. Pada Aruba Wireless Controller ini menggunakan SDN atau Service Defined Network. Dengan Service Defined Network menjadi relatif lebih mudah karena perangkat yang didistribusikan bisa di-manage melalui satu controller. Setiap user sebelum menggunakan akses internet di Unila wajib melakukan autentikasi menggunakan SSO, yaitu Single Sign-On. Saya akan menjelaskan terkait fitur apa saja yang dimiliki oleh Aruba. Sebelumnya, kita akan masuk ke dalam halaman Aruba dengan menginputkan IP address berikut. Sebelum masuk ke halaman, kita dapat melakukan login dengan menginputkan username Informatika dan password. Dan ini merupakan dashboard dari Aruba Controller. Halaman dashboard ini menyediakan visibilitas ke jaringan untuk melihat dan memantau berbagai informasi perangkat dalam jaringan. Pada bagian dashboard ini, kita akan melihat lebih detail terkait overview, infrastruktur, traffic analysis, security, dan service. Kita juga dapat melakukan configuration, diagnosis, dan maintenance. Pada bagian ini merupakan bagian clients, yaitu menampilkan informasi tentang semua klien yang terhubung ke perangkat dalam jaringan. Dapat digrupkan berdasarkan health. Yang pertama, ada 185 klien sesuai dengan navbar. Dikategorikan berdasarkan health, ada good, ada fair, ada poor. Di mana pada good ini terdapat 123 clients, fair ada 28 clients, dan poor ada 25 clients. Selanjutnya dikategorikan berdasarkan band, yaitu menampilkan daftar klien nirkabel dengan 2.4 GHz dan 5 GHz. Pada 2.4 GHz ada 153 klien dan 5 GHz ada 33 clients. Selanjutnya dikategorikan berdasarkan kecepatan data, di mana pada data speed ini dengan jangkauan 0 sampai 24 M, 25 sampai 55 ada 72 klien, 55 sampai 300 ada 40 klien, dan ada 1 klien berkabel atau menggunakan kabel. Selanjutnya berdasarkan kualitas signal. Pada kualitas signal ini dengan jangka 0 sampai 20 ada 48 clients dengan total 181 clients. Selanjutnya 21 sampai 35 ada 66 clients dan 36 sampai 50 ada 53 clients dan seterusnya.
Selanjutnya berdasarkan sistem operasi, yaitu menampilkan jumlah klien yang menjalankan setiap jenis sistem operasi. Yang pertama ada Android. Terlihat bahwa yang awalnya Android berubah menjadi Linux. Artinya, Aruba ini bersifat real time atau dapat berubah setiap detiknya. Sekarang yang ada di posisi pertama adalah Linux, diikuti dengan Android dan Windows 10, iPhone, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah WLANs, yaitu menampilkan semua WLAN aktif di perangkat. WLAN itu merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. Unila memiliki 3 WLANs, yaitu Wi-Fi at Unila, 168 klien, OWTM, dan OWTM. Sedangkan untuk PGN Unila itu tidak ada clients. Selanjutnya adalah usage, yaitu menampilkan data throughput byte per second yang dikirimkan dan diterima dalam 15 menit terakhir. Dan yang terakhir adalah radio. Radio ini menampilkan daftar klien berkabel yang terhubung ke perangkat. Dapat dikategorikan berdasarkan channel quality, mulai dari kategori excellent, good, fair, dan poor. Selanjutnya, jika kita mengklik 184 klien, yaitu menampilkan secara detail klien yang sedang aktif atau yang sedang terhubung dari 3 WLANs. Kita dapat melihat ditampilkan secara detail mulai dari seluruhnya, name, IP address, health, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihat secara lebih detail terkait suatu IP address, maka kita dapat bisa mengklik bagian tersebut. Maka akan ditampilkan secara detail terkait IP address tersebut dengan nama, IP address, MAC address, health score, dan lain sebagainya. Pada bagian ini juga akan menampilkan detail signal dari IP address tersebut, yaitu dikategorikan berdasarkan throughput dan transfer frame, selanjutnya ada bagian traffic analysis, yaitu menampilkan informasi terperinci tentang aplikasi dan tujuan aktif yang digunakan oleh klien nirkabel. Dikategorikan berdasarkan top 5 application dan top 5 destination. Kita dapat lihat top 5 application-nya. Selanjutnya WLANs. Seperti yang sudah dijelaskan, WLANs itu merupakan WLAN Unila itu terdapat 3. Pada bagian ini juga dijelaskan secara detail terkait jumlah klien dan lain sebagainya. Jika kita klik, maka kita akan ditampilkan details dan usage berdasarkan client health, ada dan juga seperti bagian clients. Pada bagian ini kita dapat ditampilkan top access point, yaitu menampilkan 5 titik dengan jumlah byte tertinggi yang dikirimkan atau diterima. Yang paling tinggi itu adalah pada access point PGN BPHM, diikuti dengan auditorium, ruang rapat, dan lain sebagainya.
Selanjutnya menampilkan top clients, yaitu 5 clients dengan jumlah byte tertinggi yang ditransmisikan atau diterima. Yang paling tinggi itu adalah IP address 10.40.5.166, diikuti dengan 10.47.120. Selanjutnya adalah low performing Wi-Fi, yaitu menampilkan detail titik akses berkinerja rendah dalam jaringan. Dan low performing clients, menampilkan detail titik akses berkinerja rendah dalam jaringan berdasarkan klien. Yaitu yang paling rendah ada dengan IP address 10.40.6.14. Dan ada juga radio, yaitu menampilkan informasi access point, band, channel, client secara detail. Di mana ada gedung geodesi dengan band 2.4, channel 6, 0 clients, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur. Sebelumnya, terdapat 91 access point yang aktif, 4 yang non-aktif, 185 klien wireless, dan 1 klien berkabel dan 0 alert. Selanjutnya bagian infrastruktur ini menyediakan ringkasan terkait controller dan access device. Pada bagian controller ini menampilkan ringkasan semua pengontrol dalam jaringan, di mana terdapat 1 controller. Dijelaskan secara lebih detail terkait nama, model, IP address, uptime, local system, country, dan ditunjukkan port yang aktif. Selanjutnya bagian access device, yaitu menampilkan ringkasan semua titik akses yang terhubung ke perangkat. Berdasarkan statusnya ada 91 yang aktif dan ada 4 yang dimatikan. Selanjutnya traffic analysis. Terdapat aplikasi, destination, dan host. Pada aplikasi ini menampilkan semua aplikasi di perangkat. Di mana yang pertama yang paling banyak itu adalah network service. Selanjutnya streaming, web, social networking, peer-to-peer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika dikategorikan berdasarkan with highest usage, yang paling tinggi itu adalah UDP, diikuti dengan WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Di mana ada 173 aplikasi yang sedang aktif. Dan selanjutnya dikategorikan berdasarkan with most hosts, yang paling tinggi itu adalah aplikasi DNS dan WhatsApp, diikuti HTTPS, Google Gen, dan Gtalk. Selanjutnya destination atau tujuan, menampilkan ringkasan semua tujuan aktif di perangkat. Jika dikategorikan berdasarkan with highest usage, maka yang paling tinggi itu adalah Facebook. Dengan 165 destination yang aktif pada saat ini. Sedangkan berdasarkan sekarang itu berubah, artinya Aruba real time. Dan sekarang berdasarkan with most host, yang paling tinggi itu adalah tujuan 192.168.1.3 diikuti dengan bagian bawahnya. Dan yang terakhir adalah host, yaitu menampilkan ringkasan semua host yang aktif di perangkat. Yang pertama berdasarkan highest usage, di mana yang paling tinggi adalah host dengan IP address
1.40.7.35. Terdapat 183 host yang sedang aktif. Jika berdasarkan OS, maka yang paling tinggi itu adalah Linux dengan 60 host, diikuti Android dengan 37 host, Windows 10 37 host, dan lain sebagainya. Kalian dapat melihat jumlah-jumlahnya mulai dari Android 42 dan lain sebagainya. Selanjutnya, keamanan. Pada Aruba ini, keamanan dibedakan menjadi 3, yaitu Detected Radios, Detected Client, dan Events. Pada Detected Radios ini, dikategorikan berdasarkan authorize, neighbor, interfering, suspected rogue, dan contain. Di mana bisa dilihat jumlah setiap klasifikasi. Sedangkan detected clients itu menampilkan klien yang terdeteksi aktif di perangkat. Dikategorikan berdasarkan authorize, interfering, contain. Totalnya ada 196 detected clients. Dan yang terakhir adalah events, yaitu menampilkan informasi tentang semua peristiwa yang terdeteksi. Ada 31 events, di mana 4 jam terakhir. Dan pada menu dashboard yang terakhir adalah service. Service dibedakan menjadi 3, ada Air Group Server, Air Group Clients, dan UCC. Pada bagian Air Group Clients ini ditampilkan berdasarkan most offered service. Selanjutnya adalah Air Group Clients, yaitu menampilkan ringkasan semua klien Air Group dalam jaringan. Dikategorikan berdasarkan sending most service request. Dan yang terakhir adalah UCC, yaitu menampilkan ringkasan semua panggilan nirkabel yang dilakukan di perangkat berdasarkan call quality, dan measure on, kita dapat melihat wireless only dan lain sebagainya. Pada bagian Aruba controller ini kita juga dapat melakukan configuration VLANs, roles and policy, access points, AP group, authentication, service, interface, system, license, dan redundancy. Kita juga dapat melakukan diagnosis, yaitu dengan tools, logs, access point, dan technical support. Dan yang terakhir, kita juga dapat melakukan maintenance, yaitu software management, configuration management, dan access point. Itulah yang dapat saya jelaskan terkait fitur-fitur yang ada pada Aruba Wireless Controller seri 7210. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan logout dari halaman Aruba. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait review Aruba Wireless Controller seri 7210. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.